wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, 29 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema dahsyatnya hari hisab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan akidah. Dan pelajaran yang berkaitan dengan akidah ini adalah pelajaran yang penting di dalam kehidupan seorang muslim, karena akidah adalah fondasi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu-ilmu akidah lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain dalam agama Islam. Lebih penting daripada ibadah, lebih penting daripada muamalah, lebih penting daripada akhlak dan adab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akidah dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatadakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik di sini adalah ucapan tentang akidah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan tentang akidah, yaitu la ilaha illallah. Dan dia bagaikan seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan batang pohonnya menjulang ke langit, memberikan buah pada musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa akidah adalah dia pondasi dalam kehidupan seorang muslim. Perumpamaannya seperti akar pohon daripada pohon tersebut. Perumpamaannya bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Perumpamaannya bagaikan ruh pada jasmani seseorang. Tubuh manusia, bahkan tubuh makhluk hidup apapun, tidak akan bisa bergerak, beraktivitas, mengerjakan sesuatu yang baik kecuali dengan adanya ruh. Begitulah akidah. Maka yang kita bicarakan tentang hari hisab berkaitan dengan akidah. Karena kalau kita perhatikan permasalahan-permasalahan akidah, di antaranya adalah al-iman, arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Beriman kepada Allah, para
malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hari hisab adalah pembicaraan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan kalau kita berbicara tentang hari akhir, maka hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat peniup sangkakala untuk meniup. Kemudian semua makhluk yang ada di atas muka bumi pada saat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 40 tahun selanjutnya kemudian ditiupkan lagi sangkakala. Setelah matahari, setelah langit-langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain, maka ditiupkan lagi sangkakala, lalu dibangkitkanlah manusia, yang disebut dengan Yaumul Ba'ts wan Nusyur, hari kebangkitan manusia. Lalu terjadi pengumpulan manusia yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Bahkan seluruh makhluk sampai binatang-binatang buas sekalipun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan sekitar 1 sampai 2 mil saja. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak terkhitan, dan tidak memakai pakaian sehelai pun. Nah, mulai saat itu tidak ada ketentuan. Lalu manusia pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, untuk agar meminta para nabi-nabi tersebut minta kepada Allah agar dimulai kegiatan selanjutnya. Karena tidak ada kegiatan apa-apa, manusia cuma berdiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dada, sampai pinggang, sampai lutut, sampai kedua mata kaki. Lalu setelah itu mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ana laha, aku yang memiliki itu, aku yang paling berhak untuk itu. Lalu beliau sujud di hadapan Allah dan beliau membaca zikir yang beliau tidak pernah baca kecuali saat itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada suara yang berseru, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat. Engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Mulailah pada saat itu Rasulullah SAW minta kepada Allah agar dimulai hisab yang disebut dengan faslul qadha, yaitu dimulai kegiatan selanjutnya. Itulah asy-syafa'atul 'uzma. Lalu saat itu mulailah hisab. Kemudian setelahnya ada tatayurus suhuf, buku catatan amal
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada timbangan. Nanti ada berjalan di atas sirat. Lalu ada surga dan neraka. Nah, tema kita tentang hari hisab adalah kaitannya dengan hari akhir. Dan hari akhir berkaitan dengan permasalahan akidah. Di sini letak tema ini penting. Jadi kalau ditanya, tema ini penting karena berkaitan dengan apa? Akidah. Satu. Yang kedua, tema ini penting karena ini tema merupakan manifestasi dari pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu aktsiru dzikra hazimil ladzat. Berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Termasuk proses mengingat kematian adalah mengingat kehidupan setelah kematian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyul mu'minina akyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Nah, ketika kita membicarakan tentang hisab, berarti kita sedang membicarakan tentang sesuatu kehidupan setelah kematian. Berarti yang kita lakukan ini sekarang adalah mengamalkan hadis Rasul, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Dan orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan faedahnya. Salah satu faedahnya disebutkan oleh ulama di abad kelima Hijriyah yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Nanti kita pelajari tentang hisab. Kalau kita berdalami tentang hisab ini, setelahnya pasti kita ingin segera bertobat, karena kita mempelajari kematian dan kehidupan setelahnya. Yang kedua, qana'atul qalb, rasa puas qalbu dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah. Nanti lihat saja setelah kita mempelajari dahsyatnya hisab, maka akan timbul kesemangatan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena pembicaraan tentang hisab, pembicaraan tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, yang faedahnya adalah 3 tadi. Ta'jilut taubat, segera bertobat atas dosa. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati atas pemberian Allah, selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sisi yang kedua.
mengapa tema ini penting. Sisi yang ketiga adalah bentuk persiapan untuk menghadapi hari hisab, agar kita di atas ilmu pengetahuan bagaimana tentang hari hisab tersebut. Sebagaimana hadis Rasul tadi, orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Dan kalau sudah kita sibuk dengan mempersiapkan kehidupan setelah kematian, maka tidak akan terlalu banyak al-amani, angan-angan dunia. Nah, ini penting. Kalau sudah sibuk dengan persiapan untuk kehidupan setelah kematian, tidak terlalu banyak al-amani, angan-angan dunia. Oh, saya tahun depan begini, tahun depan begitu. Dan itu kan yang dididikkan kepada kita sekarang melalui medsos kita. Ya, itu yang dididikkan kepada kita melalui medsos kita di zaman sekarang. Dan saya sering memperhatikan medsos itu adalah pendidik secara tidak langsung. Orang kalau tidak punya khalfiyah, background pendidikan agama, sangat mudah terpengaruh dengan medsos. Contoh misalkan, di hari-hari ini ditimbulkan video kalau jenis perempuan itu sifatnya suka selingkuh. Maka akhirnya timbullah komen-komen, kalau sudah begini, perempuan mana lagi yang akan kita percaya? Dan ini harus diteliti secara ilmu psikologi. Benarkah seorang perempuan itu suka selingkuh? Kalau tidak, berarti itu merendahkan perempuan, yang sama dengan merendahkan ibunda kita. Nah, ini hati-hati. Karena perselingkuhan bisa terjadi dari laki-laki ataupun dari perempuan. Tetapi kenapa medsos kemudian mendidik kita untuk percaya, selalu disuguhi bahwa perempuanlah aktor paling ulung di dalam perselingkuhan. Karena perempuan mempunyai multitasking. Dia bisa berhadapan dengan beberapa laki-laki dalam jumlah yang banyak. Itu yang dihadapkan. Nah, ini hati-hati. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus mempunyai ilmu untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Kalau sudah punya ilmu untuk persiapan kehidupan setelah kematian, maka akhirnya tidak terlalu pusing dengan kehidupan dunia. Karena yang ada dalam benaknya bukan al-amani, bukan angan-angan yang ada di dalam dunia saja, tapi bagaimana saya bisa selamat, sukses setelah mati. Dan yang jadi masalah, kita ini tidak tahu kapan mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Siapapun tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, dan siapapun tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ada perkataan yang menarik dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, kata beliau, "I'lam ayyuhal insan, fa innaka 'ala khatar." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang dalam bahaya. Bahaya kenapa? Karena bisa saja kematian dari arah mana saja menimpa kita. Li'anna al-maut laysa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak memiliki ilmu tentangnya, kapan kita mati.
Kemudian beliau mencontohkan, qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak kembali. Wa qad yanamul insan ala firashihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya dan dia tidak bangun dari atas kasurnya karena dia meninggal. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, tokonya, perusahaannya, kantornya, dan dia tidak bangun setelah itu. Hadhihi al-umur tastawjibu minna an nantahiza al-fursah bit-taubah war-ruju' ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bertobat kembali kepada Allah. Termasuk di dalamnya mempelajari hisab ini. Orang kalau sudah mempelajari tentang hari kiamat, angan-angan dunianya pendek. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana saat hisab saya bisa tanpa hisab, atau bisa hisaban yasira, hisab yang mudah. Jadi penting, tema ini sangat penting. Membuat seseorang, tema ini penting karena dia perkara akidah. Yang kedua, tema ini penting karena dia manifestasi dari pengamalan mengingat kematian. Yang ketiga, tema ini penting agar membuat kita tidak terlalu panjang angan di dunia ini, yang membuat akhirnya lalai tentang dunia. Ada lagi perkataan menarik dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan, al-mautu fasil la yufarriqu baina as-saghir wal kabir was-sahih wal marid. Kematian tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua, antara orang sehat dengan orang sakit. Qad yadkhulul mautu ilal bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Fayati ila man kana musinnan. Dia datang kepada orang yang paling tua. Wa akhara maridan. Dia datang kepada orang yang paling sakit keras di rumah tersebut. Tapi dia mewafatkan orang yang paling muda dan paling sehat. Kita kan sering tuh berkunjung ke rumah kakek, nenek yang sudah berbaring. Dalam kalbu sebagian anak muda tuh, nah ini pasti besok sudah selesai ya. Ya, nenek ini paling sebentar lah gitu. Ternyata dia duluan sebelum si neneknya. Nah, maka membicarakan hisab ini membuat angan-angan dunia tidak terlalu tinggi. Karena kita diajari di media sosial angan-angan harus tinggi. Tahun depan harus healing kemana, ngumpulin duit sekarang. Kita diajari oleh media sosial seperti itu sekarang, yang tidak dirasakan oleh kita. Nah, ini pentingnya. Tema kita adalah dahsyatnya hari hisab. Saya akan menyebutkan apa dahsyatnya hari hisab. Termasuk hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membicarakan dahsyatnya hari hisab adalah apa itu hisab, atau apa itu hari hisab di hari kiamat. Perhatikan baik-baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan hari hisab adalah an yuqifal haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahu bayna yadayhi wa yu'arrifahum bi'a'malihim allati 'amiluha wa aqwalihim allati qaluha wa ma kanu 'alayhi fi hayatihim ad-dunya min iman wa kufr wa istiqamatin wa inhiraf
wa ta'atin wa isyan wa ma yastahiqunahu ala ma qaddamuhu min ithabatin wa 'uqubah wa ita'il 'ibadi kutubahum bi aymanihim in kanu salihin wa bi shimalihim in kanu salihin. Hisab secara ringkasnya adalah Allah memperkenalkan kepada hamba perbuatan dan ucapannya selama di dunia. Itu hisab. Allah memperlihatkan kepada hamba perbuatan dan ucapannya selama di dunia di hadapan hamba-hambanya. Itulah hisab. Nanti ada Allah memberdirikan hamba tersebut. Lalu Allah mengenalkan, ya fulan, ini dosamu, ingat enggak? Ini ucapanmu, ingat tidak? Ini ketaatanmu, ini maksiatmu, ingat tidak? Itulah hisab. Ada nanti hisab-hisab itu ada yang mudah dan ada yang sulit. Itulah hisab. Jadi hisab adalah hitungan, tetapi dengan cara Allah memperlihatkan amalan dan ucapan hamba-hamba selama dia di dunia. Itulah hisab. Ya, itulah apa? Hisab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab wajib kita yakini keberadaannya, karena dia berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-8, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang diberikan kitabnya melalui kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dalil dari Al-Quran. Berarti wajib kita yakini adanya hisab. Dan ini tidak usah diperdebatkan. Yang tidak percaya ada hisab berarti tidak beriman. Dan ini saya menyinggung tentang debat, ya. Ada perkataan dari Imam Malik rahimahullah ketika diajak debat oleh orang. Kata beliau, kalau seandainya engkau mengajakku debat, lalu engkau bisa mengalahkanku di dalam debat tersebut, lalu apa? Apakah kemudian nanti datang orang lain yang bisa mengalahkanmu di dalam debat lagi? Apakah kemudian kita akhirnya terus berdebat? Agama bukan untuk didebatkan, agama untuk diyakini. Ya. Makanya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah belajar ilmu agama untuk diamalkan, bukan untuk didebatkan. Jarang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berdebat. Karena kalau seandainya si fulan bisa mengalahkan di dalam debatnya si fulan, lalu nanti datang lagi si fulan yang lain mengalahkan ini, apakah agama dibangun seperti itu? Tidak. Agama bukan dibangun untuk berdebat, tapi untuk diamalkan. Maka harus tahu dalil dari Al-Quran dan hadis tentang hisab. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Hibban. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa itu hisab yang mudah? Dan ingat, ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya ini umur beliau tidak lebih dari 20 tahun.
Karena Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW umur 18 tahun. Artinya yang kita bisa ambil pelajarannya di sini adalah malah masa muda itu yang kita semestinya tanamkan kepada anak-anak muda tentang hari kiamat. Nih sekarang ikut kajian. Berapa anak muda yang umur 20-an ke bawah yang ikut kajian sekarang? Mungkin sekolah oke. Tapi di luar waktu sekolah, misalkan hari Ahad, jangan lupa kenalkan anak-anak kita majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya tentang hari akhirat. Mengingat kehidupan di akhirat, kehidupan setelah kematian. Jangan seperti kita sudah umur 40, 50, 60 baru duduk di majelis ilmu. Jangan wariskan keteledoran gaya hidup kita kepada anak cucu kita. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka itu masih muda-muda. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa itu hisab yang mudah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, an yanzura fi sayyiati. Allah melihat kepada dosa-dosa hamba tersebut. Wa yatajawazu lahu anha. Dan kemudian Allah memaafkan dosa-dosa tersebut. Itu hisab mudah. Di hisab mudah adalah Allah mengatakan kepada hamba, ya fulan, tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Orang itu menjawab, iya, itu dosa. Itu dosaku ya Allah. Dia enggak bisa mengelak. Makanya para ulama mengatakan, silahkan melakukan maksiat asal nanti di akhirat bisa mengelak dari hisab di hadapan Allah, dan itu mustahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka akan mendapati apa yang mereka amalkan itu hadir di hadapan mereka. Itulah hisab, dihadirkan di hadapannya. Dan Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Nah, kalau sudah berpikir begini kan, saat mau melihat di HP tante-tante goyang, hisab. Ya, nanti diperlihatkan. Saat mau melakukan maksiat, dihisab. Akhirnya tidak jadi. Itu yang saya katakan tadi, pentingnya tema ini, membuat seseorang akhirnya dia segera bertobat, puas qalbunya selalu atas pemberian Allah, dan semangat beribadah karena dia selalu ingat hisab. Allah memperlihatkan amalnya, lalu Allah memakluminya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Pak, rasakan ini Pak, seakan-akan kita berlaku itu. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hambanya pada hari kiamat. Tsumma yad'u kanafahu alaihi. Rasakan hamba tersebut adalah kita. Lalu Allah menutup atas hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ya fulan. Lalu Allah berfirman kepada si fulan tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Kemudian si fulan mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabb. "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Iya wahai Allah. Hatta idza qarrarahu bi dzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak,
dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa. Allah berfirman pada hamba tersebut, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku sudah tutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Alhamdulillah. Wallahi Pak, salah satu nikmat Allah terbesar di dunia ini, Allah menutup dosa kita. Kalau Allah bongkar dosa itu, benar-benar terhina kita. Allah tutup dosa kita. Aku sudah tutup dosamu di dunia, dan hari ini ku ampuni dosa-dosamu tersebut. Itulah hisab yang mudah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu man nuqishal hisaba yawma idzin halak. Tetapi ingat, kalau ada orang yang saat dihisabnya diteliti oleh Allah, didebat oleh Allah, pasti binasa. Itu bukan hisab yang mudah, itu hisab yang sulit. Kamu dapat hartamu kamu gunakan, hartamu kamu dapat di mana? Kamu gunakan untuk apa? Kenapa kamu gunakan untuk ini? Kenapa kamu tidak gunakan untuk itu? Itu namanya didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti binasa. Kamu punya kerabat, kenapa kamu putuskan hubungan rahimnya? Atas dosa apa kamu, atas permasalahan apa kamu putuskan hubungan rahimnya? Didebat oleh Allah, pasti binasa. Kalau sudah didebat oleh Allah, pasti binasa. Hisab yang mudah bukan berarti tidak ada hisab, tetapi Allah memperlihatkan dosa-dosa kita, lalu setelah itu Allah tutupi dan Allah kasih maghfirah atas dosa. Itulah hisab yang mudah. Ini dalil menunjukkan adanya hisab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengetahui kedahsyatan di hari hisab. Yang pertama yang sudah kita pelajari barusan tadi, bahwa seluruh amal ibadah kita akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Mau amal ibadah yang baik atau yang buruk, maka hati-hati ya. Kalau dia amal ibadah yang buruk, siapkan itu jawabannya dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Segera bertobat, karena akan diperlihatkan. Itu salah satu dahsyatnya hari kiamat atau dahsyatnya hari hisab. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, diletakkan buku catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang penuh dosa akan takut terhadap buku catatan amal tersebut. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka mengatakan, kenapa celaka banget ini buku? Tidak ada amalan yang kecil, yang besar, kecuali tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan dan ucapkan hadir di hadapannya. Dia nonton perbuatannya sendiri. Subhanallah. Ini pemandangan dahsyatnya hari hisab yang sangat luar biasa. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemandangan pertama, dahsyatnya hari hisab. Semua perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah. Yang bisa kita sembunyikan sekarang akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Nah, tinggal nanti apakah Allah memperlihatkannya antara Allah dengan hamba itu saja, tidak diketahui oleh makhluk-makhluk lain, atau nanti Allah perlihatkan itu di hadapan makhluk-makhluk lain untuk menghinakan dia. Kalau sudah bicara seperti ini Pak, dada sesak, ya, sering menghela nafas, tidak terfikir lagi itu angan-angan dunia,
mau ke Eropa, mau ke sini, ke sini. Yang kedua, salah satu dahsyatnya hisab adalah nanti akan didatangkan para saksi-saksi di hari kiamat, terutama para nabi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, bumi terang dengan cahaya dari Allah. Wa wudi'al kitab, diletakkan buku catatan amal. Waji'a bin nabiyyin, datanglah para nabi. Kemudian kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita terhadap nabi yang diutus kepada kita. Bima ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap dakwahnya para rasul, terutama Nabi kita Muhammad. Bagaimana perintah-perintah Rasul, seberapa banyak kita mentaatinya. Bagaimana larangan-larangan Rasul SAW, seberapa banyak kita menjauhinya. Akan didatangkan oleh, apakah, makanya saya katakan, yang sering menghina dakwah sunnah dengan mengatakan bahwa dalil orang-orang yang memerangi bid'ah cuma satu, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa. Ini nanti orang di hadapan Rasulullah SAW, bagaimana dia berhadapan? Mencela hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemandangan dahsyat di hari kiamat. Mengatakan sunnah-sunnah Rasul SAW dengan hal-hal yang keji. Jenggot sunnah Rasul SAW, perintah Rasul bahkan. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Bagaimana dia berhadapan dengan Rasul SAW? Waji'a bin nabiyyin, didatangkan di hari hisab para nabi. Dan akan ditanya kepada kita semua, mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, bagaimana dia menjawab nanti di hadapan Rasulullah SAW? Terutama ini nasihat saya tentang ibadah bersolawat. Solawat itu adalah ibadah agung. Bahkan yang mengamalkannya Allah, kemudian para malaikat, lalu diperintahkan oleh Allah kepada seluruh orang-orang beriman. Ibadah agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawat dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak terhadap Rasulullah SAW. Maka caranya bagaimana? Ucapkan yang sebanyak-banyaknya dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena di dalam ayat disebutkan salawat dan salam. Allahumma salli, ya Allah berikanlah salawat, wa sallim, dan salam, dan berikanlah keselamatan ala nabiyina, karena disebutkan kata Nabi di situ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah yang banyak. Bukan berselawat yang dengan joget. Itu akan dimintai pertanggungjawab. Ji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi nanti. Bukan berselawat yang dipenuhi dengan musik. Bukan berselawat yang dengan berkumpul laki-laki perempuan tanpa hijab. Bukan berselawat jingkrak-jingkrak, dan seterusnya. Ji'a bin nabiyyin, akan didatangkan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini salah satu pemandangan yang nanti pada hari kiamat, pada hisab akan dilihat oleh Allah. Apa dalilnya Ustaz yang tadi? Surat Al-Qasas ayat 65.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqul madza ajabtumul mursalin." Yang artinya pada hari itu Allah akan memanggil mereka, orang-orang yang dihisab, dan Allah akan bertanya, apa yang kalian jawab dari para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemandangan hisab di hari kiamat juga adalah dahsyatnya hisab di hari kiamat. Hisabnya dibangun di atas keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Benar-benar adil. Kalau seandainya ada yang pas waktu dihisab masih memikul tanggung jawab menzalimi orang lain, maka dia akan selesaikan pada saat itu juga, yang disebut dengan proses iqtisas, yaitu mengambil qisas dari satu dengan yang lainnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang ahli ibadah, ahli sholat wajib, sholat sunnah, ahli puasa wajib, puasa sunnah, ahli baca Quran, ahli umroh, haji, ahli zakat, tetapi punya tanggungan terhadap orang lain, maka dikhawatirkan saat hisab amalannya tersebut habis. Dan subhanallah, ada pemandangan menarik ini, perhatikan. Ini saya dapatkan ilmunya dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, semestinya manusia itu bagaimanapun besarnya dosa, selama bukan syirik, pasti pahalanya lebih besar. Saya ulangi, semestinya manusia itu bagaimanapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, selama bukan kesyirikan, pasti pahalanya lebih besar. Kok bisa? Coba perhatikan sistem pencatatan pahala dan dosa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menulis bagaimana tata cara penulisan pahala dan penulisan dosa. Sebelum saya lanjutkan, kenapa Ustaz cerita ini? Karena tadi kita sebutkan yang ketiga, dahsyatnya hisab adalah bahwa akan terjadi iqtisas. Hisab dibangun di atas keadilan yang sempurna, tidak ada kezaliman. Terjadi iqtisas, saling mengambil, membayar yang dia zalimi kepada orang lain sampai selesai. Itu dahsyatnya hisab di hari kiamat. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Tidak akan bisa ke fase selanjutnya kecuali setelah selesai kezaliman di antara manusia. Nah, saya kemudian mengaitkan dengan semestinya manusia itu pahalanya lebih besar dibandingkan dosanya. Tetapi kadang-kadang tetap saja dosanya lebih besar daripada pahalanya. Karena kenapa? Karena dia pernah menzalimi orang lain. Ya, hati-hati. Contoh misalkan, Allah menuliskan tata cara penulisan pahala. Bagaimana? Man hamma bihasanah. Barang siapa yang bertekad ingin mengamalkan sebuah amal saleh, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan, saya ulangi, man hamma bihasanah falam ya'malha. Siapa yang bertekad untuk beramal saleh lalu dia tidak amalkan karena satu dan lain hal, maka Allah tulis untuknya satu amal saleh yang sempurna. Dia dapat pahala. Baru niat dapat pahala. Baru niat dapat apa? Pahala.
Lalu setelah itu, fa in amalaha, kalau dia mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanat. Allah akan menuliskan pahala untuknya 10 kali lipat kalau dia amalkan niat baik tadi. Paham ya? Berarti pahalanya terus berlipat-lipat. Kalau dia inhamma bi sayyi'ah, dia ingin melakukan dosa, sudah niat, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi melakukan dosa tersebut, maka dituliskan untuknya hasanatan kamilah, dituliskan untuknya pahala yang sempurna karena tidak jadi berbuat dosa. Lihat, bagaimanapun orang semestinya pahalanya besar, lebih besar daripada dosanya. Fa in amilaha, kalau niat berbuat dosa tadi dia kerjakan, kataballahu indahu sayyi'atan wahidah. Allah akan tuliskan dosanya cuma 1 dosa. Paham ya di sini ya? Ini semestinya berdasarkan sistem penulisan pahala dan dosa ini. Bagaimanapun dosa seorang hamba pasti apa? Pahalanya lebih besar daripada dosanya. Tetapi kenapa ada orang yang habis pahalanya? Karena dia berbuat zalim terhadap orang lain. Maka hati-hati yang ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, ahli puasa, ahli sedekah, tapi ternyata suka mengribah. Dan tidak tanggung-tanggung yang diribah ustadznya. Suka mengambil harta orang tanpa bayar, tanpa kembalian. Nanti pakai kata kunci passwordnya afwan akhi. Bahaya. Itu bermasalah di akhirat. Bahaya. Ya. Suka mencela orang lain, tidak minta halal terhadap kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap orang lain. Di hari kiamat dahsyatnya hisab adalah akan terjadi keadilan. Yang terzalimi akan mendapatkan pahala, yang menzalimi walau secuil pun akan mentransfer pahala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Makanya para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak antar sesama kita, sesama manusia, dibangun di atas saling meminta. Saling apa? Meminta. Menagih. Mana pahalamu? Engkau telah menggibah saya. Makanya nanti kan ada yang terbunuh nih. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak pembunuhan. Nanti yang terbunuh membawa kepalanya, kemudian berhadapan dengan Allah dan minta didatangkan orang yang membunuhnya. Lalu yang terbunuh dengan membawa kepala tadi, dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, sal hadza fima qatalani. Ya Allah, tanya orang ini, mengapa dia membunuhku sampai seperti ini? Harus selesai kezaliman. Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari kezaliman. Ini pemandangan dahsyat di hari kiamat. Makanya hati-hati kalau sedang berinteraksi dengan manusia. Hati-hati sedang berinteraksi dengan manusia. Dan saya dapat ilmu dari Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Qathlan, salah satu ulama besar Arab Saudi. Ghibah itu kadang-kadang kita susah untuk minta halal. Lalu bagaimana cara bertobat dari ghibah? Karena kadang-kadang kalau kita ghibah seseorang atau ada orang lain menghibah orang lain, maka ketika dimintai halal, maka yang diribah jadi marah. Misalkan ya, ada ini yang menghibah, ada ini yang diribah.
Yang selama ini ilmunya kita ketahui adalah ini minta halal kepada yang di sini. Betul apa betul? Sampai dia menghalalkan, selesai urusan kita. Tapi kadang-kadang kata Syekh, orang ini minta halal ke sini, malah ini tidak rela. Akhirnya marah-marahan. Kenapa menggibah saya? Saya tidak seperti itu. Akhirnya tidak jadi taubatnya, tidak jadi permintaan halal. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka cara yang terbaik yang dia lakukan kalau sudah menghibah orang di sini, dia di tempat di mana dia pernah ghibah orang ini, dia puji orang ini. Dia perbanyak mendoakan kebaikan untuk orang ini. Dia perbanyak meminta kepada Allah istighfar untuk orang ini. Paham ya? Nah, itu cara agar terlepas dari dosa ghibah. Orang yang menghibah, di mana dia pernah menghibah orang lain, maka dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dia ghibah di tempat yang pernah dia ghibah orang tersebut. Kemudian dia perbanyak istighfar. Dan itu pun Pak, perhatikan Pak ya, itu pun adalah inisiatif. Paham maksud saya inisiatif? Maksudnya adalah tetap di hari kiamat akan terjadi apa? Iqtisas. Qisas, pengambilan qisas satu dengan yang lain. Ya. Dan tidak ada maaf di hari kiamat. Enggak ada maaf. Oh ya saya maafkan ya Allah, enggak. Semuanya perlu pahala. Enggak, kamu pernah menghibah saya, setor pahala saya. Makanya salah satu kiatnya puji dia dengan kebaikan. Perbanyak berdoa kepada Allah untuk dia mendapatkan kebaikan, maghfirah, agar riba-riba tadi terhapus. Nah, ini pemandangan dahsyatnya hisab yang ketiga. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tidak ada kezaliman sedikit pun. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 281. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Setiap orang akan mendapatkan pahalanya atas apa yang dia perbuat, ganjarannya atas apa yang dia perbuat, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. Wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan pernah dizalimi walau fatil. Ini Pak, fatil Pak. Perhatikan ini gambarnya ya. Nah ini. Fatil itu adalah biji kurma, di tengahnya ada belahan. Di belahan itu ada serat nih. Sekecil itu Pak, tidak akan pernah Allah tinggalkan kezaliman antara manusia. Bagaimana kalau bertumpuk-tumpuk lebih daripada ini? Fatil ini sekecil serat yang ada di tengah biji kurma. Seseorang berbuat zalim kepada orang lain sekecil itu tidak akan pernah Allah tinggalkan. Allah akan selesaikan. Dahsyatnya hisab dari kiamat, tidak ada kezaliman sedikit. Bahkan jangankan antar manusia, binatang Allah akan selesaikan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamah tuqadu bisyatil jalha min as-satil qurana hatta yuqtassam." Akan didatangkan kambing yang tanduknya patah dengan kambing yang mematahkan tanduknya sampai diambil kisos darinya.
harus selesai. Yang seperti ini. Maka saya sering bilang kalau lagi bimbing umroh, saya katakan hati-hati, jangan pernah bermasalah di dalam perjalanan suci ini, karena minta halalnya susah. Mungkin nggak ketemu lagi dengan orang, minta halalnya susah. Yang ada nanti adalah mengurangi pahala kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam wala yadhlimuna naqira. Ini naqir. Ada biji kurma, kemudian ada lubang yang ada dalam biji kurma itu. Naqir, lubang kecil yang ada dalam biji kurma. Sekecil itu Allah tidak akan biarkan. Harus selesai kezalimannya. Yang terzalimi harus dibayar, yang menzalimi harus membayar. Ini yang membuat kita hati-hati. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tentang takwa. Takwa itu adalah orang berjalan, kemudian di hadapannya banyak batu-batu kerikil. Bagaimana kita berjalannya? Harus hati-hati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dahsyatnya hari hisab di hari kiamat yang lain adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hal-hal berikut ini. Yang pertama, amalan dunia. Yang kedua, semua nikmat yang pernah dirasakan di dunia. Yang ketiga, perjanjian dan kesepakatan. Yang keempat, pendengaran, penglihatan dan hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian dan kesepakatan. Saya ini dalam kajian kadang-kadang sering mencontohkan agar mudah dipahami. Ada fenomena, Pak, ini berkaitan dengan poligami ya. Ada fenomena seorang laki-laki sudah beristri. Mungkin dia ingin merasakan tubuh yang lain, maka dia nikah diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya dengan seorang perawan atau janda, terutama janda. Akhirnya berlalulah 1 bulan, hari-hari manis, 2 bulan. Bulan ketiga istrinya curiga dan akhirnya tahu istri yang pertama. Kemudian sang istri pertama mengancam, pilih dia atau saya, pilih janda atau menjandakan istrimu. Maka si laki-laki ini akan mundur dan kembali kepada istri pertama. Selesai. Yang terzalimi siapa? Janda tersebut. Lalu si laki-laki ini memiliki pemikiran, wah kayaknya asik juga nih, nikah lagi. Kalau ketahuan mundur lagi. Nikah lagi, yang ketiga ketahuan lagi, mundur lagi. Dia kembali lagi kepada istri pertamanya. Toh saya tidak berzina, saya nikah. Nah, ini fenomena ada kaitannya dengan perjanjian dan kesepakatan. Maukah kita anak perempuan kita dilakukan seperti itu? Maukah kita keluarga perempuan kita diberlakukan seperti itu? Dan itu banyak laki-laki yang cuma modal mau cicip-cicip dengan tubuh yang lain. Kalau ketahuan istri sahnya atau istri pertamanya, semuanya sah ya. Kalau ketahuan istri pertamanya, mundur dia. Yang terzalimi siapa? Ya, para janda, istri yang kedua, istri yang ketiga yang tadi. Dan ingat, itu sebuah kezaliman. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan mau dizalimi. Caranya agar tidak dizalimi bagaimana? Kalau memang ingin dipoligami, maka salah satu caranya adalah
dia harus memberitahu kepada istri pertamanya. Dan harus ada pernyataan istri pertama tahu. Masalah ridha itu mungkin susah. Nggak ada istri yang meridhai. Karena bagi para istri, poligaminya suami itu lebih dahsyat, lebih menyakitkan daripada matinya suami. Suami mati sedih ya, sedih. Tapi nggak sesedih kalau suaminya poligami. Ini hati-hati. Ini ada fenomena begitu. Kenapa kita? Karena kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oh, asik juga nih. Menikah kedua ketahuan, mundur saya. Sedangkan di sini tidak ada catatan sipil. Nah, ini syarat kedua yang saya ingin nasihatkan. Kalau di poligami, nikah resmi pakai catatan sipil. Kenapa? Karena Anda punya hak atas suami tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini saya katakan salah satu pemandangan dahsyat di hari kiamat. Semua perjanjian, semua kesepakatan. Seperti saya beri contoh misalkan, para pengajar-pengajar ini kan sekolah, pengajar-pengajar sudah di atas kesepakatan mengajar 1 tahun, ternyata ada yang nawarin ke tempat lain yang lebih bagus gaji dan fasilitasnya, dia tinggalkan begitu saja setelah dia tanda tangani. Dia merusak kesepakatan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92 sampai 93, "Fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah, sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya tentang apa yang telah mereka perbuat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawaban tentang seluruh nikmat yang pernah kita rasakan, sampai minum air yang menghilangkan rasa dahaga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu 'abdu anhu yaumil qiyamah minan na'im an yuqala lah alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat dari nikmat Allah, Allah akan bertanya kepada dia, "Bukankah telah kami sehatkan badanmu? Sehat badanmu untuk apa? Bukankah kami telah hilangkan dahagamu dengan air yang dingin yang engkau minum tersebut, lalu setelah itu engkau gunakan badanmu untuk apa?" Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dahsyatnya hisab yang kelima, yang terakhir sebelum yang paling yang terakhir, bukan yang paling akhir karena masih banyak sebenarnya, yaitu tentang amalan-amalan pertama yang dihisab, di antaranya sholat. Sholat ini amalan paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah dari amalannya adalah salatnya. Jika salatnya baik, dia beruntung dan sukses. Salat kunci kesuksesan. Jika salatnya buruk, dia rugi dan malang. Salat kunci keburukan. Maka perhatikan salat. Apalagi kita di bulan Rabiul Awal ini. Orang kalau bulan Rabiul Awal banyak membicarakan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal masih diperselisihkan oleh para ulama tentang tanggal dan bulannya, tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tapi para ulama bersepakat bahwa hari Senin 12 Rabiul Awal adalah hari, tanggal, dan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, beliau berwasiat. Bagaimana hadis Ummu Salamah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berdua bercerita, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yughadhiru biha sadruhu wa yafidu biha lisanuhu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Yang artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dadanya sesak dan lisannya berat, maka wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Dan sholat amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Sholatnya buruk, seluruh amalnya akan buruk. Bagaimana sholat itu buruk? Siapa yang tahu? Agar saya bisa minum dulu. Bagaimana sholat itu buruk? Iya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, yang jawab tadi 2 orang dapat hadiah, nanti ambil di sini. Yang lain lagi. Saya akan katakan siapa yang mau jawab, benar atau salah bukan urusan. Siapa yang mau jawab? 1 tadi sudah. Tidak tepat waktu, ini jawabannya benar. Antum kalau ingin tahu sholat yang buruk, perhatikan surat Al-Ma'un. Fawailun lil musalli. Neraka wail bagi orang yang sholat. Apa itu wail? Wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Jurang dalam neraka jahannam, dalam dan baunya busuk. Ya. Bagi siapa? Orang-orang yang sholat. Kenapa yang sholat dapat sepertinya? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Siapa yang lalai tentang sholatnya? Saya bacakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, di antaranya yang Bapak sebutkan tadi. Saya bacakan ya. Salah satu penafsirannya adalah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. 1, yaitu orang yang dia mengakhirkan waktu sholat, maka akhirnya dia akhirkan terus menerus, atau kebanyakan sholatnya dia akhirkan. Sholatnya di akhir waktu, ini orang yang buruk sholatnya. Hati-hati antum-antum bekerja yang masih kadang-kadang di jalan, harus punya siasat. Bekerja bukan alasan untuk mengakhirkan waktu sholat. Bekerja bukan alasan syar'i untuk mengakhirkan waktu sholat. Harus punya siasat. Ustaz, saya macet di kereta, macet di jalan tol, itu bukan alasan. Ya, tilka salatul munafiq, itulah orang salatnya orang munafik. Jika datang azan asar, yarqulu syams, dia menunggu matahari mau terbenam. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai jika matahari itu mau terbenam, maka qama, baru dia bangun, fanaqara arba'an, baru dia sholat dengan cepat seperti ayam mematuk makanannya. La yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu imma an fi'liha bil kulliyah. Dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ini lalai tentang sholatnya, ini buruk tentang sholatnya, tidak sholat sama sekali. Yang ketiga,
imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Berkata ahli tafsir dari kalangan tabi'i Masruq, salat yang buruk adalah orang yang salat di luar waktu tanpa ada alasan syar'i. Salat di luar waktu, ini terutama yang menjamak. Jamak apa? Ayo ngaku. Maghrib dan Isya hampir setiap hari. Ini tidak sah. Saya nanya langsung kepada Syekh Abdul Razak. Syekh, waktu itu kita jalan mau maghrib. Syekh, ini orang nunggu bis, kadang-kadang sholatnya terlambat, dia menjamak. Mungkin kerja di Jakarta padahal orang Bekasi, kerja di Jakarta padahal orang Bogor. Dia menjamak hampir setiap hari sholat maghrib dan isya, jamak terakhir. Tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Bukan alasan syar'i untuk dijamak. Harus mempunyai siasat bagaimana sholat tepat pada waktunya. Ya, ini hati-hati. Sholat di luar waktu tanpa ada alasan syar'i. Yang ketiga, yang keempat, imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'alal wajhil ma'mur. Sholat yang buruk adalah sholat yang tidak menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya. Tidak tumakninah. 21 rakaat tarawih dengan 7 menit. Itu berapa menit satu rakaatnya itu? Ya. Sholatnya cepat. Ini yang ke berapa? Yang keempat. Yang kelima, imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Sholatnya tidak khusyuk, tidak memahami apa yang dibaca, tidak hadir hatinya. Saat sholat mikirin yang lain, saat sholat nyari kunci mobil, saat sholat meracik bumbu masakan. Allahu Akbar. Kayaknya tadi kurang petsin. Habis salam dia rasain benar kurang vetsinnya. Berarti kan dia masak saat sholat itu. Kemudian Allahu Akbar. Ini laki-laki. Kunci tadi di mana kunci? Mulai. Sok-sok bijak. Turun tangan kanan. Ya ada. Kiri nggak ada. Muter dia. Oh, kayak jatuh-jatuh di bawah kursi. Habis salam dia cari di bawah kursi, dapat. Berarti sholatnya nyari kunci. Nah, ini termasuk orang yang buruk sholatnya. Ya. Kemudian yang ke-6, orang yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Dan ini yang banyak. Sholatnya cuma subuh, zuhur, asar karena kerja tidak sholat. Maghrib isya karena sudah pulang baru bisa sholat lagi. Ini tidak dibenarkan. Ya, kadang sholat, kadang tidak sholat. Baik. Nah, itu beberapa dahsyatnya hari hisab di hari kiamat. Saya ingin ngasih hadiah terakhir. Tadi siapa? Yang tadi mana tadi yang jawab? Satu, silakan menjawab. Satu pertanyaan terakhir adalah siapa yang bisa meringkas kajian saya? Iya, saya sebutkan dahsyatnya saja. Dahsyatnya yang pertama. Coba. Dahsyatnya yang pertama. Dasar hari Sabtu pertama, seluruh amal ibadah kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, akan didatangkan saksi-saksi di hari kiamat, terutama para nabi. Dua. Ketiga, hisabnya dibangun di atas keadilan yang sempurna. Tiga. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab hal-hal yang terkait dengan amalan di dunia
Baik, 3. Nanti 4 ya. Kelima tentang amalan-amalan pertama yang dihisab, yaitu sholat. Ya, itulah dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hisab di hari kiamat. 5, dilihat amalan yang pertama yang akan dihisab, yaitu sholat. Maka para ikhwan, hati-hati tentang sholat, terutama anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Jangan sampai mereka lalai tentang sholatnya. Wallahu a'lam. Ada hadiah? Mohon dikasih. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, atas perhatiannya seluruhnya. Karena waktu, mungkin saya kembalikan acara kepada pembawa acara, dan saya ucapkan kepada panitia mohon maaf karena tadi terlambat karena macet, ya, masuk gang-gang aturan kita bisa lewat hanya muter. Ya, itulah Jakarta. Ada 2 pertanyaan dari jamaah. Baik, silakan. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mendengar kajian dahsyatnya yaumul hisab, kita bisa bersegera untuk bertobat, kemudian bersemangat lagi dalam ibadah kita. Baik, bagi jamaah yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan antum menyinggung soal hadis dari riwayat Muslim yang ketika Allah menghisab seorang hamba, kemudian Allah menutup agar dosa-dosa hamba itu tidak diperlihatkan kepada makhluk yang lain. Yang ingin Anda tanyakan itu, apakah ketika Allah menghijab seorang hamba itu, kemudian hamba itu bertemu dengan Allah, dan tadi terjadi diskusi ya, Allah tunjukkan dosa A, B, C gitu kan. Itu seorang hamba itu bertemu dengan Allah atau bagaimana Ustaz keadaan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Mungkin yang bertanya agak kebingungan dari sisi, bukankah bertemu dengan Allah itu sebuah kelezatan? Dan ini menarik para ikhwan. Saya kalau cerita ini sering ternyuh gitu. Karena kita ini kan beribadah kepada Allah, sujud, ruku, doa, segala hajat kita sampaikan kepada Allah. Kalau lagi sedih kita mengeluhnya kepada Allah. Firman-firman Allah kita hafal, capek kita menghafalnya. Menghafalnya harus diulang-ulang seumur hidup. Sekali setoran 30 juz, tetapi murojaahnya seumur hidup. Capek kita. Tapi mana zatnya itu? Kita belum pernah bertemu dengan zat itu. Sekarang sebentar lagi kita akan berdiri berhadapan dengannya untuk mengabdi kepadanya sholat zuhur. Mana zat itu? Rindu kita ingin bertemu dengan zat tersebut. Kapan kita membuka tangan, kemudian berdoa, doa kita dikabulkan? Mana yang mengabulkan itu? Makanya salah satu nikmat Allah yang paling disukai penghuni surga adalah bertemu dengan Allah. Lezat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ahlal jannah, hal azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat dari apa yang telah kalian dapatkan? Kemudian penghuni surga mengatakan, "Ayyu syai'in afdalu min hadza?" Wahai Rabb kami, adakah yang lebih utama daripada ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Lalu fama u'tu syai'an, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada penghuni surga
ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhillah. Tidak ada sesuatu yang paling diberikan kepada penghuni surga, yang paling disukai oleh penghuni surga, kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang tadi kita ceritakan tentang hisab. Orang itu kan nanti melihat wajah Allah. Apakah dia sedang nikmat melihat wajah Allah? Nah, di sini para ulama menjelaskan, saat penghuni surga masuk ke dalam surga, itu melihatnya dengan kelezatan. Sedangkan saat hisab itu melihatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu ya? Wallahu a'lam. Nah, syukuran kepada yang bertanya pada hari ini, semoga bisa terjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan satu lagi dari Akhwat mungkin ada dari Akhwat untuk panitia. Apakah ada yang mau bertanya dari Akhwat? Ada ya? Pas nggak ada namanya, yang langsung bertanya ada nggak? Tidak. nggak apa-apa yang nggak ada namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bertanya pada Ustaz. Begini Ustaz, tadi mengenai perjanjian dan kesepakatan dan dihubungkan dengan poligami. Ada yang mengatakan bahwa kesempurnaan seorang istri adalah mengizinkan seorang suami untuk menikah kembali, dan itu pun perlu dengan ilmu. Jadi tidak sembarangan gitu ya, mengizinkan seorang suami menikah lagi, harus berilmu dulu. Nah, bagi seorang yang ingin mencapai kesempurnaan seorang istri itu bagaimana? Bagi yang tidak berilmu, apakah cukup dengan orang-orang yang berilmu saja yang bisa mencapai kesempurnaan itu? Saya rasa itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, dari semua dahsyatnya hisab, yang paling diingat poligami. Karena itu memang paling berat bagi perempuan. Maka saya nasihatkan kepada bapak-bapak yang beristri, jangan suka dijadikan candaan tentang poligami. Karena itu menyakitkan istri. Sedangkan menjaga perasaan pasangan harus wajib. Ya. Yang pertama, jawaban saya, ibu, tidak ada kewajiban seorang istri mengizinkan atau tidak mengizinkan suami. Hak berpoligami itu adalah hak suami. Ibu tidak ada urusan dengan suami mau poligami atau tidak. Yang ada urusannya dengan ibu atau seorang istri adalah dia bisa adil. Satu, mampu menafkahi. Dua, mampu fisik. Tiga, itu yang ada urusannya dengan ibu. Adapun dia minta izin, minta ridha, tidak ada urusannya dengan istri, karena pasti tidak akan diizinkan. Nggak ada diizinkan, nggak ada. Ya. Dan tidak ada syariatnya juga harus minta izin. Yang ada adalah memberitahu, karena dia tidak bisa tidak memberitahu, karena dia wajib adil. Masa dia bohong terus si suami ini? Setiap pekan kedua pasti ke Jakarta, dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Ternyata ada istri keduanya Ahmad Zainuddin di Jakarta. Kan nggak mungkin dia bohong terus. Ya, harus memberitahu kepada istrinya agar pembagiannya adil. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, apa yang ibu ucapkan tadi, bahwa kesempurnaan seorang istri adalah ketika mengizinkan dan meridhoinya suami, itu perlu dalil.
kesempurnaan seorang istri adalah saat melayani suaminya. Itu yang benar dan itu berdalil. Saat bagus terampil melayani suaminya, itu yang benar. Rasulullah SAW bersabda, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan sempurna menjalankan hak Allah sampai dia sempurna menunaikan hak suaminya. Dan hak suami yang merupakan kewajiban istri adalah dilayani, diurus, ya, terampil mengurus suami. Makanya saya punya pesantren putri. Salah satu target lulusan kita, saya targetkan lulusan saya yang SMA setelahnya nikah. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi sekolah, karena nanti ujung-ujungnya mengurus suami, mengurus anak. Yang penting dia terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. Itu 2 poin penting untuk seorang perempuan. Ya, adapun S1 apalagi sampai S2, S3, tidak sedikit yang umurnya 27, 30 belum nikah gara-gara terlalu asyik sekolah, akhirnya susah mencari jodoh. Dan setelah itu pun ketika terlambat menikah, belum punya keterampilan mengurus suami, tidak bisa masak, tidak bisa menggauli suami dengan baik, memuaskan perut dan kemaluan suami, apalagi dalam urusan tidak sabar mendidik anak. Kalian tuh melihat kalau punya anak perempuan masukkan ke pesantren, apa nih target dari target dari si sekolah tersebut, pesantren tersebut. Bahkan saya katakan perempuan tidak mesti wajib harus hafal 30 juz, enggak. Hafal 30 juz enggak bisa, enggak becus mendidik anak, enggak ada manfaatnya untuk si anak. Yang paling penting adalah si ibu sabar mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Itu yang paling penting. Makanya saya katakan ibu, statement yang mengatakan termasuk kesempurnaan seorang istri adalah mengizinkan suaminya poligami, atau istri yang sempurna adalah saat mengizinkan suaminya poligami. Ini perlu dalil. Yang benar adalah kesempurnaan istri saat dia terampil melayani suami, mengurus perut suami, mengurus kemaluan suami. Nah, itu tuh. Saat suami memuji masakan ibu-ibu, nah itu adalah istri yang sukses, kesempurnaan istri di situ. Terampil mengurus kemaluan suami, syahwat suami tersalurkan dengan baik dan benar sehingga dia tidak memerlukan yang lain. Itu baru kesempurnaan seorang istri. Ya, bisa dimaklumi. Nah, ini jawaban ini sangat menguntungkan ibu-ibu. Ya, tapi begitulah, nggak ada dalilnya. Termasuk kesempurnaan seorang istri adalah mengizinkan suaminya yang pertama tidak ada izin dalam poligami. Kalau mau nikahnya sekarang datangin. Ya, nggak ada harus izin. Yang ada memberitahu agar nanti adil, ya. Tapi tema kita hisab, bukan. Cukup kiranya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.